nih Kang Cecep. Pernahkah Kang Cecep dapati bahwa saya itu memfitnah ajaran agama Islam? Oke, kita jawab ini dulu ya, sabar. Ya, memfitnah. Asumsi kali ya, paling bukan fitnah. Salah satunya apa? Salah contoh. Coba kasih saya satu contoh di mana yang saya katakan itu merupakan asumsi liar, tidak bertanggung jawab. Misalnya apa? Nggak lama. Asumsi kan nggak liar juga, namanya juga asumsi. Baik. Oke, kita buktiin. Dia apa nama itu? Coba tunjukkan abang-abangku bahwa saya itu memfitnah Islam. Oke, contoh ya. Nah, contoh. Ntar kita buka. Ini hadis ini kan. Nah, ini kan hadis yang sering dibawa ya. Nah, ya. Coba kalian lihat semuanya yang sering dibawa itu yang mana? Yang ini misalnya dia bawa, tidaklah orang berzina saat ia berzina dalam keadaan ia mukmin, dan tidaklah orang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan ia mukmin. Kalau penjelasan Edis gimana teman-teman? Penjelasan Edis mengatakan kalian itu walaupun berzina yang penting beriman. Kalau udah beriman nggak dikira berzina kan? Ini namanya umat terjemahan. Kenapa kita bilang ini menjadi fitnah nih? La yazni adzani hina yazni wa huwa mu'minun. Nih. Oke. Ini kan kalimatnya ditulis dengan present. Ya, present kalau dalam bahasa Arab namanya apa kalau bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Ini baru benar kata-kata Edis kalau dibuat lazana. Ya, karena itu kan diambil daripada zana yazni zinaan. Fahuwa zanin wa dzaka maznunun. Oke, sekarang adzani ini kenapa ditulis dengan kata yazni? Misalnya kita tanya ke Edis, kira-kira bisa jawab nggak teman-teman? Saya tanya, Dis, kenapa kalimat itu ditulis dengan kata-kata yazni? Kenapa? Bisa jawab nggak deh kira-kira? Enggak kan? Nah, oke. Emangnya kita orang Arab goblok banget cara mikirnya ya. Sengaja Al-Quran itu diturunkan pakai lisannya orang Arab karena sastranya itu tinggi. Jadi bisa bermakna umum. Makanya nggak diturunkan dalam logat bahasa Indonesia. Diambillah bahasa yang bahasa itu dapat mencakupi segala pemahaman. Mana bahasa Arab dapat mencakupi keluasan makna. Gimana sih ini Kak Freska atau Hatta ini? Kalian lucu berpikirnya ya. Jadi kalau kitab kalian bahasa Yunani, bahasa Ibrani, harusnya kalian meneliti bahasa itu agar tahu maknanya. Ini enggak bang, terima aja apa yang udah diartikan pakai bahasa Indonesia. Iya. Kalau kata Tuhan diartikan mesin cuci, kalian imanin juga. Kalau kata Tuhan diartiin kipas angin, kalian imani juga. Karena kan udah ada yang bahasa yang udah ada yang bahasa Indonesia, bang. Gitu cara pikirnya. Itu lucu. Sekarang kami rela belajar bahasa Arab agar kami tidak gampang dibodohkan oleh orang yang mengartikan dalam bahasa Indonesia. Ini la yazni. Oke. Kalau ditulis ladzana itu namanya fi'il madhi. Arti fi'il madhi adalah sesuatu yang telah lalu, telah dilakukan. Oke. Sekarang gini, la yazni tidaklah akan berzina. Misalnya beda ya penulisan daraba sama yadribu. Kalau saya bilang yadribu Amran, aku akan memukul Umar. Daraba Amran, aku telah memukul Umar. Misalnya dipahami ya, dipahami. Gini. Kalau aku tulis darabtu Amran, aku telah memukul Umar. Udah aku pukul belum? Coba chat. Daraba Amran itu fi'il madhi namanya. Aku telah memukul Umar. Aku udah mukul Umar belum? Kasihan bang, orang Arab jajah kita kan kurang buka mata. Orang Arab kesini berdagang, yang jajah mikirin sendiri. Udah belum bang Rijal? Udah. Itu kalau kata-kata
Doraba amran. Kalau yadribu amran, apa yadribu? Aku akan memukul Umar. Udah mukul belum? Udah mukul belum? Udah mukul belum? Belum kan? Nah, tapi akan memukul kan? Arti akan memukul sifatnya present, nanti gitu kan? Ya enggak? Ya enggak? Itu namanya mudhara'ah. Oke, perhatiin. Itu namanya mudhara'ah. Nah, sekarang di sini ini fi'il mudhari. Ini juga fi'il mudhari. Yasriku ini kan mencuri kan, merampok lah. La yasriku. Nah, kalau ditulis saraqah, hina saraqah. Nah, ya. Hina saraqah. Nah, ini artinya ketika telah merampok. Tapi kalau yasriku ketika akan merampok. Oke. La yazni berarti tidak akan berzina. Orang yang berzina ketika dia akan berzina padahal dirinya itu mukmin. Bisa dipahami sampai sini? Ini hadis menyatakan orang tersebut nggak akan berzina kalau iman ada di dalam hatinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami maksudnya? Dia bisa mengatakan dirinya beriman dan saat dia mau berzina dia tidak akan berzina karena iman ada di hatinya. Bisa dipahami? Ini mau bilang, ayat ini tahu nggak mau bilang apa? Orang kalau ada iman nggak akan berzina, paham nggak? Orang kalau beriman pasti nggak akan mencuri. Orang kalau beriman nggak akan merampok. Itu karena apa? Kalimatnya fi'il mudhari. Sekarang kalau kita artiin pakai bahasa Indonesia, ini siapa sih yang ngertiin pakai bahasa Indonesia? Aku juga heran ya. Maksudnya gini, kalau diartiin dalam bahasa Indonesia, seharusnya diartiin gini. Tidaklah akan berzina seharusnya artinya. Tapi ini ditulis apa? Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan ia mukmin. Nah, ini kalau kita artiin secara bahasa Indonesia blunder. Apa blundernya? Ya udah, zina aja. Yang penting iman, kan gitu. Padahal artinya yasriku fi'il madi. Kok fi'il mudhari. Saraka yasriku sarkan fahuwa sarikun wa zaka masrukun isrik la tasrik masrikun misrakun. Pertanyaan kita, kenapa enggak ditulis hina saraka ataupun ditulis hina sarikun ataupun ditulis hinal masruku ataupun ditulis hina masriku ataupun ditulis dengan hina sarqain ataupun ditulis dengan sarqaini sarkina hina sarqina. Kenapa ditulis dengan yasriku? Itu kan menjadi bentuk alasan, ya kan? Itu menjadi alasan daripada maksud daripada penjelasan dengan bahasa Arab. Makanya pentingnya kita pelajari kaidah bahasa Arab. Oke. Nah, sekarang kan kita bisa bertanya, ini kenapa la yazni? Kenapa enggak ladhana? Ladhana ataupun ladhanen ataupun ditulis la madhnun ataupun ditulis dengan madniun. Kenapa harus la yazni? Ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini punya dua zaman, dua waktu. Apa? Waktu yang akan datang dan waktu sekarang. Oke. Ini berfaedah mustakbal. Arti mustakbal waktu yang akan datang. Oke. Tidak akan berzina. Pertanyaan saya, udah berzina belum? Sama seperti kayak tadi. Aku akan memukul Umar. Aku akan memukul Umar. Akan udah terjadi belum? Aku akan memukul Umar. Udah terjadi belum pemukulannya? Belum. Oke. Tapi kalau ditulis dengan ladhana, kalau ditulis dengan ditulis dengan gini perbedaannya. La daraba dengan la yadribu itu memiliki arti yang berbeda. Kalau la daraba tidak telah kupukul, berarti ketika orang menduga kamu telah memukulnya, kita belum mukul. Oke, tapi kalau ya la yadribu, kita tidak punya niat untuk memukul. La yadribu tidak punya niat untuk memukul. Oke? Jadi kalau cuma bangga dengan terjemahan, framing Al-Quran dengan terjemahan, itu murni adalah fitnah. Untung abang itu. Tapi coba buktiin ke aku bahwa saya memfitnah Islam, bang. Oke, langsung saya tanya, penulisan bahasa Arab
di sini yang arti sama, boleh la yazni, boleh la zana. Kenapa dipilih la yazni, Dis? Mau jawab apa? Kamu jangan ini, kan ada terjemahan syawla fa saula teng sauleng pau seleng dau seleng pau le teng leng dau. Itu namanya bani terjemahan. Ingat, Quran kami bukan sama seperti kitab kalian full subtitle. Nggak ada. Tuhan kami nggak full kitab kami tidak full subtitle. Nah, kami membedah Al-Quran kami daripada bahasa Arab. Oh, ini maksudnya. Waalaikumsalam. Oke, udah paham? Jadi di sini hadis tersebut membicarakan tentang kalau ada iman tidak mungkin berzina. Kalau ada iman tidak mungkin mencuri. Kalau ada iman tidak mungkin merampok. Kenapa? Karena ditulis dengan kalimat mudhara'ah. Karena ditulis dengan kalimat, kalau bahasa Inggris namanya present tense. Aduh, aku ketika Edis bawa ini kan, aku langsung ketawa. Misalnya aku nonton juga nonton Edis. Dia bawa gitu, Bang, Islam ini boleh berzina. Mana buktinya, Bang? Ini Islam apabila berzina dalam hatinya iman, maka tidak akan dikatakan berzina. Gue langsung gini. Kenapa kita langsung kayak gitu? Kayak ibaratnya, lu tahu apa? Cuma baca terjemahan. Itu kalau terjemahannya mungkin ya ada typo ya, salah tulis. Tidak bawa truk, orang yang bawa truk dalam keadaan beriman. Itu maksudnya gimana ya? Berarti dia walaupun bawa truk nggak bawa truk gitu maksudnya. Tergantung, terjemahan boleh bilang apapun. Kalau seandainya bisa di framing. Nggak framing kalau dari terjemahan nggak keren. Framing itu gini, boleh nggak Kristen bahas Al-Quran? Boleh. Tapi pelajari dulu dong, Al-Quran turun di mana? Arab. Ya udah, pelajari bahasa Arab. Makanya aku bilang nggak ada apologet Kristen yang pinter karena selalunya bawa terjemahan. Tapi baru aku bilang apologet Kristen pinter kalau mereka membahas Al-Quran, pertama dia bawa nahu saraf, selanjutnya dia bawa nahu, dia bawa saraf, dia bawa sastrawi, balaghah. Baru keren. Tapi lihat apologet Islam, ya, Alfi bahasa Yunani, Bang Nandar bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, Akhimoto Aramaik, Ibrani. Yang lucunya Kristen dikasih bahasa originalitas kitab mereka bahasa Ibrani, ditolak. Dikasih bahasa originalitas mereka bahasa Aramaik, ditolak. Mereka tuh lucu, lebih milih terjemahan sekalipun nipu daripada bahasa asli. Kalau kita enggak, terjemahan bodo amat mau ngomong apa, yang jelas bahasa aslinya ngomong apa, kan gitu. Oke, gitu guys ya. Nah, oke. Udah bisa. Udah paham penjelasannya yang tadi, teman-teman. Udah jelas pembahasan yang tadi. Nah, penjelasannya sekali lagi kita ulang. Cukuplah orang gila, tetaplah gila tuh. Kakak tuh nggak mau menerima kenyataan. Qala, berkatalah. Nah, ini kan qala. Ini kan ya gini cara nirit. Ya udah satu-satu ya. Nih contoh. An kan artinya dari, ya, daripada. An ini punya faedah namanya makhudhiyah dalam bahasa Arab. Berarti ini hadis yang diambilkan, maka maknanya bukan lagi dari, tapi menjadi diambilkan. Diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna. Kenapa harus pakai anna, Bang? Oke, kalau nggak ada anna boleh nggak? Boleh. Kalau nggak jadi anna, gini. Kalau nggak jadi anna, gini, diambilkan daripada Abi Hurairah yang telah diridha oleh Allah daripadanya Abi Hurairah, Rasulullah SAW. Nggak pakai anna boleh nggak, Bang? Bisa. Tapi apa bedanya kalau dipakai anna? Anna huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Penegasan bahwa benar Rasulullah pernah berkata itu, makanya ada pakai anna. Tapi kalau tak pakai anna, ini berita yang samar namanya. Berarti belum tentu Rasulullah bicara hal tersebut. Kalau dipakai anna, inilah perkataan pasti daripada Rasulullah. Apa perkataan pasti daripada Rasulullah? Qala. Kenapa ditulis qala, Bang Daman? Qala artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia berkata. Yaqulu berkata juga. Lalu kenapa ditulis qala, Bang Daman? Tidak ditulis yaqulu. Kalau qala segala sesuatu yang udah pernah terjadi. Kalau yaqulu baru akan terjadi. Kalau dikatakan Rasulullah SAW akan berkata, berarti Rasulullah belum ngomong, nanti ngomongnya. Tapi kalau dikatakan qala, telah berkata, berarti udah ngomong. Apa yang diomongkan? La yazni. Nah, la yazni, tidak akan berzina. Kalau ditulis la zana, tidak telah berzina, orang berzina. Benar apa kata Edis? Tapi kalau la yazni, ini zina yang belum dilakukan. Tidak
akan mendekati zina mereka itu. Tidak akan berzina mereka itu oleh orang yang berzina ketika dia akan berzina padahal dia mukmin. Ini dinamakan dengan waw hal, bukan waw ataf, bukan waw ibtida. Apa alasannya? Belajar bahasa Arab biar tahu kan gitu ya. Nah, ini artinya orang yang beriman itu tidak akan berzina, baru dia dikatakan beriman. Nah, ini mau bilang gini. Misalnya ada pertanyaan, bang, ada yang berzina tapi dia ibadahnya kuat, berarti dia bukan orang beriman. Itu mau dibilang. Karena tidak akan berzina orang beriman. Karena tidak akan mencuri orang beriman. Karena tidak merampok orang yang beriman. Berarti kalau dia melambangkan diri sebagai orang yang terhormat, ini untuk bilang gini, jangan hukumkan hukum agama sebagai hukum oknum. Bang, ada pimpinan pondok bang kan mencabuli santrinya. Dikatakan tadi apa? Tidak akan dikatakan orang beriman orang yang seperti itu, mau dibilang. Kalau dia beriman nggak mungkin kayak gitu. Berarti apakah dia pimpinan pondok dan alim? Dia bukan orang alim, mau bilang itu. Paham nggak? Itu ayat yang membantah oknum gitu. Yang membantah oknum, bang, ada orang yang ngerampok. Sebenarnya yang ngerampok itu, yang korupsi itu, dia dulunya pimpinan pondok. Apa kata Rasulullah? La yadzni. Tidak akan berzina orang kalau punya iman. Tidak akan mencuri orang kalau punya iman. Tidak akan merampok orang kalau punya iman. Itu Rasulullah bilang. Tapi dipelintir sama Oten. Oke. Udah dipahami teman-teman? Oke. Apa namanya itu? Dicatat. Nah, dicatat biar kalian paham. Kalau udah paham, kalau kalian niat debat gitu ya guys ya. Nah, kalau yang namanya nyolong kayak Tuhan kalian, ya gimana? Murid-muridku, ambillah 2 keledai di sana dan ada anaknya yang tertambat di sana. Kalau pemiliknya minta, kenapa paman? Bilang aja Tuhan membutuhkan. Anjay, pencurian ilahi, anjay. Itu baru namanya nyuri, nyolong, pencurian ilahi. Nah, buktinya itu keledai nggak ada ayat yang udah dikembaliin. Berarti udah dikembaliin belum? Astagfirullah. Bang, video you diulang-ulang di edis ada berapa rob? Rob berapa banyak? Dia dibilang rob di Islam banyak, nggak mesti Nabi Muhammad. Aku juga bisa jadi rob. Kalau aku jadi investor, namanya rob bulmal. Gimana sih? Astagfirullah. Coba gini. Coba tanya ke orang Islam di sini. Masalah nggak rob Islam banyak? Coba tanya. Rob itu adalah kata-kata polisemi yang sepadan dengan kata-kata bahasa Indonesia. Rob itu lafal istirak yang dinamakan dengan kata-kata dalam bahasa Arab namanya istirak, dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Tidak akan ada makna kata-katanya kalau diitlakkan. Kalau satu doang gini. Saya aku tanya kepada kalian. Kepala apa artinya? Kepala apa artinya? Kepala apa artinya? Kalau kalian bilang kepala adalah organ tubuh, salah. Kepala itu tidak akan punya makna kalau disebut kepala doang. Kecuali dijelaskan. Kepalaku pusing. Ya berarti kepala kalau dibilang kepala pusing, ya berarti anggota tubuh. Kalau saya bilang kepala rumah, ya bapak. Kepala pemerintah, ya presiden. Kepala daerah, wajib adanya kata penerangan. Wajib ada kata penerang baru ada arti kata kepala. Tapi kalau kepala doang ada makna nggak? Kepala ada makna nggak? Nggak ada makna. Sama seperti kata rob. Muhammad Robmu. Kalau Rob doang nggak ada makna. Baru ada makna. Apakah Muhammad Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi? Oh, bukan. Apakah Nabi Muhammad Rabbul Bait, pemilik rumah? Iya. Apakah Nabi Muhammad Rabbul Balad? Iya. Tuh, itu Rabbul Balad, pemilik wilayah, pemilik negeri itu? Oke. Apakah Nabi Muhammad itu Rabbul Mal, pemilik harta? Iya. Apa jadi masalah? Jadi Rob di dalam Islam banyak. Saya bisa jadi Rob, Pak RT juga Rob, Pak RW juga Rob, gitu. Oke, jadi Rob itu kalimat yang wajibnya idhofah, wajibnya kata penjelas. Sama seperti kata-kata kepala dalam bahasa Indonesia. Tanpa ada kata penjelas tidak ada makna. Misalnya kamu bilang kepala itu anggota tubuh, lah maksud aku kepala daerah.
Bagaimana arti kepala daerah adalah anggota tubuh? Ya kan bukan. Kepala daerah berarti adalah pemimpin. Kalau ada kata penerang yaitu daerah. Kalau nggak ada kata daerah, terus kenapa di masjid ada nama dua rob? Apa nama dua rob? Nama dua rob? Hah? Nama dua rob? Nama dua rob gimana? Hah? Dua rob? Apanya dua rob? Udah cocok kali lah abang nih masuk apologet orang Bang Juma. Saya apologet bang. Saya satu garda sama Bang Juma. Saya satu garda sama Bang Juma, spesialis tafsir bang. Tafsir sama hadis. Saya itu satu garda sama Ustaz Wafi. Gitu guys. Tanya bang, kenapa pasangan Adam ditulis dengan kata zaujuka? Gini, makanya kaidah Arab ya. Kaidah Arab itu al-mudzakkar yu'awwil mu'annas. Mana maksudnya? Kalian pergi mau sholat jenazah, kalian nggak tahu itu jenazah cewek apa cowok. Nah, masuk kepada kaidah al-mudzakkar yu'awwil mu'annas. Kalau disebutkan dengan kalimat mudzakkar mu'annas masuk. Dan zaujuka asal daripada kata zaujuka itu bukan istri, pasangan. Oke. Jadi jangan kalian kira zaujuka kalimat yang muzakkar berarti pasangan Nabi Adam juga adalah suami gitu. Jadi yanto mayanto bukan. Karena gini, misalnya kita nih sholat mayat, kita nggak tahu mayatnya ternyata cewek. Kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, dengan kalimat tazkir, dengan kalimat mayat cowok, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Kaidah Arab, orang Arab yang ngomong gitu. Al-mudzakkar yu'awil mu'annas. Kalimat kata ganti lelaki masuk kata ganti perempuan. Oke. Tapi al-mu'annas la yu'awil mudzakkar. Nah, gitu. Kalau kalimat mu'annas nggak akan pernah masuk kepada mudzakkar. Misalnya apa namanya itu di sana mayatnya cowok, kita baca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita niatkan dengan kata ganti cewek. Sah enggak sholat jenazahnya? Tidak sah. Nah, karena itu kaedahnya. Jazakallah Bang Yudi. Karena itu kaedahnya. Kaedahnya kalimat yang cowok masuk cewek. Kalau kalimat cewek enggak masuk cowok. Itu ya, paham ya? Nah, itu secara apa? Secara Al-Quran? Bukan. Secara hukum Islam? Bukan. Hukum bahasa Arab. Mau Kristen Arab juga paham itu. Kalau mereka paham kaidah bahasa Arab. Gitu bang. Gitu bang. Dan alasannya kalau kita buka dalam tafsir, alasan daripada Imam Jalalus Sayuti, tahu nggak apa? Zaujuka. Karena Adam bukan pribadi lain daripada Adam. Bisa dipahami? Adam, makanya tidak ditulis zaujatika, karena hakikat daripada istri adalah pribadi yang lain daripada kita. Itu hakikat istri, pribadi yang lain daripada kita. Sedangkan Hawa adalah daripada diri Adam, makanya ditulis dengan zaujuka, karena berasal daripada dirinya. Untuk menegaskan ayat tersebut bahwa istrinya Adam berasal daripada dirinya, bukan pribadi yang lain. Karena kalau pribadi yang lain, maka ada berapa manusia yang menjadi manusia pertama? Apa namanya itu? Ada berapa manusia pertama? Ada dua. Siapa? Adam dan Hawa. Jadi perdebatan antara cewek dan cowok hari ini, siapa manusia pertama? Lebih mulia cewek karena manusia pertama, lebih mulia cowok karena manusia pertama. Nah, jadi mau dibilang di sini bahwa ada manusia pertama dan Hawa ada daripada tulang rusuknya Adam yang merupakan dirinya sendiri. Bisa dipahami? Nah, Adam manusia pertama, Hawa manusia kedua. Nah, kalau Allah langsung buat Adam dan Hawa sekalian, maka tidak akan ada yang namanya pertama. Karena yang namanya pertama tidak mungkin dua, pasti satu. Kan gitu ya. Nah, jadi Allah buat manusia pertama adalah Adam, manusia kedua adalah Hawa yang berasal daripada Adam. Sama seperti gini cara mikirnya. Kata-kata satu itu tunggal. Oke? Baru bisa disebut dua apabila dua itu berasal dari satu. Apa? Satu tambah satu. Pertanyaan saya, dua itu berdiri sendiri ataupun timbul karena adanya satu? Coba jawab. Dua itu timbul
dari adanya satu atau berdiri sendiri udah ada jadi dua gitu, tanpa harus meninjau kata satu. Sekarang gini, bisa nggak dua itu ada tanpa ada kata satu sebelumnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Langsung ada dua, langsung ada kata dua, tanpa ada kata nol, tanpa ada kata satu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, itu menunjukkan esensi daripada Adam. Baru adanya Adam satu, baru kemudian adanya dua. Dari mana dua? Itu keluar daripada dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Itu keluar daripada dirinya sendiri, baru bisa dikatakan dua. Ada tertulis di ayat mana itu di Al-Quran dalilnya? Bingung, nggak ada ditulis. Gini dia, gini. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sekarang gini teman-teman. Nah, sekarang gini, aku sebutin. Wah, ayo masuk ke rumahku yuk. Aku masak sayur. Perlu nggak aku sebutin kol? Saya gini, teman-teman, ayo masuk ke dalam. Aku masak sayur. Dengan saya sebutin sayur, kalau saya masak kol juga sayur. Kalau saya masak kangkung yang sayur juga. Kalau saya masak wortel ya sayur juga. Dengan sebut sayur saja, kol udah masuk ke situ. Jadi Al-Quran sistemnya ijmal namanya, ijmali. Apa itu? Pokok, umum. Dengan disebutin umum, semuanya udah masuk ke situ gitu. Udahlah, suka-suka kau ya. Katanya terperinci. Terperinci itu hadis, tafsil. Pokok pembahasan. Misalnya gini, apa resep bikin bakso? Panci, tepung, ayam, air, apa satu lagi? Garam. Apakah itu tidak lengkap? Tidak terperinci? Tidak terperinci. Lengkap nggak? Lengkap. Secara apa? Pokok. Terperincinya gimana? Potong bawang kecil-kecil, remaslah adonan ayam ke dalam tepung. Nah, itu namanya terperinci. Nah, metode Al-Quran, metode pokok. Misalnya kita sebut ada 5 ciri-ciri oten. 1, gila. Oke, muter-muter. Goblok. Nah, kaum terjemahan. Kristusnya ada 2 ya. Itu secara pokok. Itu pokok namanya, pokok. Oke? Penjelasannya muter-muter. Kalau ditanya Matius lari ke Lukas, pas udah di Lukas mereka lari lagi ke Maleakhi, dari Maleakhi mereka lagi Tawarikh. Nggak pernah ngejawab apa yang kita tanya. Seharusnya kalau Lukas kita tanya, Lukas yang dijawab. Ini enggak. Lukas kita tanya, Matius dijawab. Nah, itu namanya terperinci. Nah, tahu ya metode pokok sama metode terperinci. Bisa ya dipahami ya. Metode pokok disebut dulu poin-poinnya, baru nanti dijelaskan poin. Pernah buat tesis nggak sih? Pernah bikin skripsi nggak sih, Oten? Hah? Kalau kalian buat skripsi ya, ada yang namanya daftar isi, ataupun materi yang akan dibahas ke depan. Skema materi, moduling materi. Nah, Al-Quran itu moduling materi. Pokok substansial benar. Al-Quran itu moduling materi, pokok substansial materi yang akan dibahas di dalam Islam. Oke? Jadi yang disuruh hafal kepada kita yang menjadi tahfidz, yaitu pokok modeling materi. Untuk tahu penjelasannya siapa? Otoritas tertinggi yaitu Rasulullah untuk menjabarkan Al-Quran. Nah, itu baru masuk ke dalam nanti latar belakang, masuk ke dalam pembahasan, masuk ke dalam isi. Siapa? Rasulullahnya. Pokok pembahasan Al-Qur'annya. Pokok pembahasan kamu mau bilang enggak lengkap. Misalnya gini, apa kita bilang ya? Misalnya syarat merdekanya sebuah negara kita buat. 1, punya bendera. 2, punya mata uang. Diakui oleh 16 negara misalnya. Pokok. Ya, katanya ini skripsi menjelaskan semuanya, menjelaskan segala sesuatu tentang negara. Ini cuma 6 aja. Katanya menjelaskan segalanya. Mana yang menjelaskan asal dasar wajib punya mata uang? Itu karesteng itu. Itu karesteng. Pas dijelasin secara pokok mereka nggak ngerti. Ya, itu metode ilmiah namanya. Pokok pembahasan dulu, substansial, moduling. Nah, moduling itu namanya Al-Quran.
perinciannya, daftar isi, latar belakang, pokok masalah, isi, kesimpulan itu di hadis. Jadi karena apa tujuannya? Al-Quran ini ditujukan untuk apa? Bacaan. Kalau Al-Quran nulis semuanya secara rinci, apa? Nggak ada yang mau ngafal, nggak ada yang mau baca, capek ngafal, kebas mulut gitu. Astagfirullah. Kalau kata masna, bagaimana bisa dipertanggungjawab masna wa sulasa yang artinya dua-dua itu lafal udul, Bang? Kenapa sama masna, Bang? Coba ditanya yang benar. Masna wa sulasa wa ruba'a, coba. Kenapa sama masna? Masna itu lafal udul dalam bahasa Arab namanya. Gitu ya teman-teman ya. Susah kali kalian mikir ya, susah kali. Tadi apa pertanyaan dia? Masna, kenapa Bang sama masna, Bang? Kenapa sama masna, Bang? Ya nih. Padahal mereka kena dalam Islam kita nikah satu dulu, padahal dua perintahnya mana, Bang? Gimana, Bang? Gimana maksud Abang? Mana? Gimana? Tunggu, lihat nih ya, coba buka nih. Padahal di kitab mereka udah dijelasin, Yohanes 21:25, lihat nih. Coba kalian baca. Nih sambil kita ngaji, sambil kita belajar Bible. Sambil kita belajar Bible. Nih, tengok nih. Lihat nih, berarti ajaran daripada Isa, Nabi Muhammad sama. Lihat nih apa ditulis nih. Lihat nih. Coba kalian baca. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Ya gitu juga Al-Quran. Mau dibilang Al-Quran ini mau dijadikan bacaan, mau dijadikan hafalan, mau dijadikan sumber ibadah. Nah, ketika mau dijadikan sumber ibadah, maka dituliskan secara singkat dan ringkas menurut pokok pembahasan, substansial, moduling konsep, ya, moduling substansi, modul substansi, ya, ditulis misalnya apa-apa aja, perintah sholat, apa-apa saja, perintah puasa, apa-apa saja, perintah zakat, apa saja, perintah naik haji, udah kelar. Bagaimana naik hajinya? Dalam hadis Rasulullah. Itu perincian. Paham ya? Antara Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran menuliskan pokok agar menjadi hafalan, agar menjadi bacaan, agar menjadi ibadah gitu ya guys. Bisa? Jadi Al-Quran itu modeling. Nah, hadis itu penjabaran. Paham ya? Gitu. Agar kita tidak tercerai-berai dalam menjabarkan Al-Quran. Nggak kayak Oten, comot ayat Tritunggal, comot ayat, ya poin-poinnya aja, benar. Comot ayat Lahir Wanes, comot ayat Marsion, comot ayat ada aja, berubah-ubah, ya kan? Nah, kalau kita enggak, wajib selisan dan sejalan dengan penjabaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ada orang yang menjabarkan Al-Quran di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah, maka ditolakkan karena tidak selisan dengan Rasulullah. Gitu. Jadi kalau ada orang mencoba menjabarkan Al-Quran suka-suka hati mereka, tinjau aja dia punya guru nggak? Yang guru dia punya guru nggak? Yang guru dia punya guru sampai ke masa Rasulullah, sampai ke zaman Rasulullah, sampai ke sahabat Rasulullah, sampai ke mulut Rasulullah. Oke, makanya dinamakan dengan ilmu sanad dalam Islam. Kalau dia tidak punya itu, tolakkan. Sekalipun dia, ini bang ada ayatnya, lah Rasulullah nggak pernah ngomong gitu, kan gitu. Nah, kalau kita jelas otoritas penjabarannya Rasulullah. Kalau ada orang yang menjabarkan Islam di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah, ya udah tolakkan. Misalnya seperti kaum Ahmadiyah yang mengatakan Isa disalib. Kata mereka, Al-Quran ngomong apa? Ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidak disalib dan juga tidak dirajam ataupun dibunuh. Kalau dia ambil, oh ini bang gini, bodoh amat. Lu nggak selisan dengan Rasulullah. Kami itu punya titah otoritas tertinggi penjabaran Al-Quran. Siapa? Rasulullah. Kalau beda daripada apa yang disampaikan Rasulullah, ngapain lu harus terima dia? Kecuali dia adalah Rasul ke-26. Kecuali dibilang gini,
Rasulullah bukan penutup para rasul. Ada rasul setelah Rasulullah. Nah, dia menjabarkan Al-Quran di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah. Ya nggak apa-apa karena dia Rasul terakhir. Ini masalahnya, Rasul udah tutup di era Rasulullah. Berarti kalau ada yang menjabarkan Al-Quran di luar Rasulullah, tolakkan. Jadi misal, kenapa bang kita percaya Al-Qurtubi? Kenapa bang kita percaya Ibnu Katsir? Kenapa bang kita percaya Imam Jalalain? Karena 4 imam ini punya guru, sanad gurunya, sanad gurunya, sanad gurunya, sanad gurunya sampai ke lisan tabi'in li tabi'in, tabi'in li tabi'in ikut kepada tabi'in, tabi'in ikut kepada sahabat, sahabat ikut kepada sahabat ikut kepada Rasulullah. Jadi selisan dengan Rasulullah. Makanya kita dengarkan. Tapi tafsir tugasnya apa? Mengembangkan. Misalnya modernitas, modern kan beda-beda. Nah, di zaman Imam Al-Qurtubi sudah modern. Maka apa daripada penjabaran Rasulullah untuk menyikapi hukum modern tersebut? Diluaskan. Itu. Nah, jadi mau kalian bawa Munim Siri bang. Munim Siri dia bilang bahwa 1 koma ini diambil daripada Bible. Emang Al-Quran pernah ngomong? Kagak ada. Rasulullah bilang bahwa dirinya al-ummi, tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Dari bagaimana jadi Rasulullah mengambil hal tersebut? Sekalipun dia mau bilang dia profesor bang S3, bodoh amat. Rasulullah nggak ngomong gitu. Selesai. Mau dia bapak Munim Siri, Munim ini nih, Munim itu lah, bodoh amat. Tolakkan kalau dia sekarang gini. Munim Siri belajar di mana? Oke, Mesir pak, ini pak. Dia punya guru yang gurunya sampai ke lisan Rasulullah enggak? Kalau punya kita dengar, kalau enggak punya enggak usah dengar. Gitu. Kalau punya kita dengar, kalau enggak punya enggak usah dengar. Udah selesai. Nah, kalau kalau kita misalnya Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalalain, kenapa kita dengar? Dia berguru sampai ke Baghdad, sampai ke Mekah, yang setiap guru. Jadi ibarat gini para ulama dulu ya teman-teman, yang kalian harus tahu. Misalnya Imam Al-Qurtubi, ada ulama ahli tafsir nih. Siapa? Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Oke. Orang mana dia? Orang Baghdad. Dia di Mekah, jauh kan? Oke. Siapa gurunya? Ditanya. Ternyata gurunya sampai ke Rasulullah. Langsung buru-buru dia. Buru-buru packing berangkat ketemu hanya untuk tanya ini tafsirnya gimana. Ditinjau dulu gurunya sampai mana. Karena wajib selisan dengan Rasulullah. Jadi kalau ada yang menjabarkan Al-Quran di luar apa yang pernah dijabarkan oleh Rasulullah, ya berarti tolakkan. Karena masa kerasulan sudah ditutup. Bang Daman boleh menjabarkan Al-Quran seenaknya kalau Bang Daman adalah Nabi ke-26. Tapi kalau Bang Daman bukan Nabi ke-26, tidak boleh menjabarkan Al-Quran sembarangan. Wajib mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, kalau oten tergantung sola scriptura. Apa sola scriptura? Ya udah eksegesis pribadi. Thomas bilang murid Yesus Allah, Yesus Tuhan. Paulus bilang dalam kitab Korintus hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Berarti yang benar ini Petrus. Buktinya Yesus nggak menolak. Berarti kesimpulannya apa? Oneness. Nah, Petrus jadi oneness. Nah, Tritunggal jadi Paulus. Nah gitu. Suka-suka kalian. Kalau kita enggak punya otoritas penjabaran Al-Quran tertinggi, yaitu Rasulullah. Agar kita tidak berbeda-beda dalam memahami Al-Quran, maka wajibnya sepaham dengan Rasulullah. Gitu. Ini namanya agama yang jelas. Punya pimpinan di balik penjabaran kitab suci. Gitu guys. Nggak jadi kita. Jawab dong, dari mana ente tahu istri Adam itu Hawa? Dari Adam ke Yesus, Petrus. Maksudnya apa? Hah? Adam kan ada di hadis. Di hadis Rasulullah menjabarkan maksud zaujaha, istrinya Adam yaitu Hawa. Ya udah dijelaskan di hadis, apa yang jadi masalah? Bentar Bang Fian, saya jawab punya Bang Fian nanti ya, saya jawab ya. Nah, ini lafal udul. Bentar coba aku lihat ya. Ini lafal udul teman-teman. Ini namanya lafal udul, mana dia? Lafal apa? Ruba'ah lafal udul. Ini lihat nih ya. Lafal udul, bentar nanti aku jelasin itu.
Lafal adal. Lafal adal tegah saraf. Lafal adal tegah saraf. Nah, dia ada namanya suna'ah, ada namanya ruba'ah, ada namanya sulasa. Mana? Bentar ya, aku lihat dulu. Suna'ah, sulasa. Masna. Nah ini mana dia? Bentar guys. Tegah saraf, tegah saraf. Ini namanya tegah saraf dalam bahasa Arab. Bentar ya. Ada namanya lafal udul. Udul mana dia? Udul adal, ini dia. Nah, ini dia. Nah, yang diulang-ulangkan ini dia. Ini lafal udul. Nah, kalau kita tanya sama Edis lafal udul, nggak tahu dia. Ini Google, aku kasih tahu ke kalian apa itu lafal adal biar tahu. Kok Google? Kalau nggak ada literasi nanti kok kalian bilang aku bohong. Nih aku kasih kalian literasi biar bilang aku nggak bohong. Gimana sih? Ini dalam bahasa Arab namanya lafal adal. Coba tanya ke Edis, Edis nggak tahu. Lafal tegah saraf itu ada 12. Ada jamak wazan fi'il. Ada yang namanya lafal adal. Nah, mana? Masna wasulasa waruba'a. Masna wasulasa waruba'a. Nah, apa artinya? Nah, bentar lagi kita artikan ya. Kebanyakan nikah dalam Al-Quran harusnya dua dulu. Siapa? Kaum terjemahan diem. Kalau nggak ngerti bahasa Arab diem. Kecuali Anda naik ke atas bisa membuktikan kepada saya bahwa kalimat tersebut membunyikan tentang pernikahan sekali nikah dua. Boleh, silahkan naik dan buktikan. Jangan pakai terjemahan. Boleh, ayo. Itu saya juga terima. Berarti Quran saya salah kan gitu ya. Tapi kalau kejauhan buat mereka, oke. Bentar lagi kita jawab. Masna itu artinya dua-dua. Sulasa itu artinya tiga-tiga. Ruba'a, lihat naikin. Nah, itu dia disuruh naikin ya. Kita lihat. Oke. Dia minta dinaikin. Kita lihat nih kaum terjemahan. Oke. Naik, Bang. Ya, gimana pemahamannya, Bang? Coba. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Gimana pemahamannya, Bang? Nah, gini Bang, soalnya kan saya pernah baca di Google juga sebetulnya Bang. Itu soalnya kan saya itu kurang paham juga tentang Al-Qur'an gitu, Bang. Iya. Nah, di sana dikatakan ya, fangihu ma qabalakum minan nisa masna. Nah, di sana perintahnya itu langsung dua, bukan satu dulu, Bang, gitu. Iya, coba jawab ini, Bang. Wa sulatah wa ruba. Iya, ditulisin buat apa? Nah, ini kan ada ini masna wa sulasa. Nah, ini ditulisin. Kenapa ada kalimat kalau dalam mantik namanya qadiyah syartiyah? Kenapa ada qadiyah syartiyah, Bang? Coba jawab. Nah, itu Bang, itu kan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Saya jawab kaidah Al-Qur'annya ada namanya. Dengar, kaidah Al-Qur'an ada namanya, bukan kaidah Al-Qur'an. Kaidah bahasa Arab ada yang namanya qadiyah hamliyah. Ada namanya qadiyah syartiyah. Nah, ini qadiyah syartiyah. Kenapa ditulis dengan qadiyah syartiyah, tidak ditulis dengan qadiyah hamliyah? Silakan. Ini kok balik nanya, Bang? Gimana sih? Saya itu cuman nanya aja, Bang. Santai aja dulu. Ini kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan seperti itu kan. Terusannya ayatnya. Iya. Nah, kalau ditulis dengan kata in, qadiyah syartiyah bukan? Nah, itulah Bang, saya tuh kurang paham tentang ini, makanya saya tanya. Qadiyah syartiyah dinamakan dengan sistem informasi yang mengikat.
Kalau qadiyah hamliyah, sistem informasi tanpa ikatan. Contoh saya bilang, sistem informasi tanpa ikatan ataupun dengan qadiyah hamliyah. Oke, menikahlah kamu dua. Itu nggak ada ikat. Benar apa yang abang bilang. Tapi kalau qadiyah syartiyah, jika kamu gini, maka nikahlah dua. Sama seperti saya bilang, makan kalau lapar. Itu qadiyah hamliyah. Tapi saya bilang, jika kalau nanti khawatir perutmu bakal sakit, makanlah. Berarti ada yang mengikat. Berarti menunjukkan apa? Kita wajib puasa dulu, tapi kalau khawatir kita akan sakit, maka berbukalah dan makanlah. Itu qadiyah syartiyah namanya. Sekarang gini, ayat tersebut untuk menikah dua, ada qadiyah syartiyahnya nggak? Ada hukum yang mengikatnya nggak kira-kira? Mohon maaf ya Bang, ini saya kurang paham, makanya saya tanya Bang. Dalam Al-Quran yang saya tahu itu makna langsung dua gitu Bang. Kenapa enggak nikah satu dulu baru dua kalau kita itu mampu? Iya, Anda pahamnya dari mana? Ya udah, jelaskan yang Anda pahami. Anda pahamnya dari mana? Saya tuh bacanya di Google Bang, isinya seperti udah, itu. Belajarnya di Google. Ini ada kalimat mengikat. Kalimat mengikat. Dan jika kamu takut, arti kata jika bagaimana? Berarti kalimat yang mengikat, baru boleh nikah dua kalau ada pengikatan daripada syarat yang terikat tadi dengan qadiyah syartiyah namanya. Kalau qadiyah hamliyah, bagaimana qadiyah hamliyah? Aqimus shalah, tunaikanlah solat. Ada nggak yang mengikat untuk kita solat? Nggak ada, langsung wajib solat. Namanya mutlak amar dalam ilmu usul. Jadi bedain dulu qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah. Kalau udah paham itu baru tahu Al-Quran itu mau ngomong apa. Kalau qadiyah syartiyah misalnya gini, saya bilang, kalau saya bilang bang tolong beli sayur, saya nggak bilang sayur apa, saya nggak bilang. Anda beli kangkung, salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Hilang. Boleh bahasa Al-Quran, tapi pahami dulu. Pahami dulu. Al-Quran ngomong apa? Jangan asal menafsirkan. Kalau qadiyah syartiyah itu dinamakan dengan sistem penyampaian informasi yang mengikat. Misalnya saya bilang, jika kamu khawatir lambungmu naik, maka makanlah. Berarti dalam kondisi apa itu saya ngomong? Dalam kondisi lagi puasa. Berarti boleh makan, boleh buka puasa, boleh iftar puasa jika khawatir kamu sakit. Itu namanya qadiyah syartiyah. Saya bilang gini, jika kamu khawatir kamu sakit, makanlah. Dia bertanya, bang itu kita sebenarnya nggak wajib puasa, kita disuruh makan. Itu kan goblok namanya. Kenapa kita bilang goblok? Karena itu mengikat. Karena ada kata jika. Jika khawatir lambungmu naik, jika khawatir lambungmu kumat, maka makanlah. Itu qadiyah syartiyah. Disyaratkan, masuk syarat, baru berlaku hukum yang di depan. Itu namanya qadiyah syartiyah. Tapi kalau qadiyah hamliyah, makanlah kamu. Menunjukkan apa? Makan dalam kondisi apapun tanpa ada yang mengikat. Qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah. Apakah itu sistem Al-Quran? Tidak. Sistem nalar setiap bahasa. Saya bilang gini, belilah kangkung. Anda beli kangkung yang udah layu, daunnya gede-gede, sama yang udah kuning. Salah nggak Anda? Tidak. Tapi saya bilang, jika engkau beli kangkung, belilah kangkung yang hijau, yang daunnya kecil, yang segar, yang diikat, yang 1 kilo. Kata-kata yang itu mengikat semuanya, mengikat. Ini kan bahasannya dalam nahu. Kamu bilang, ya memang nahu itu kaidah bahasa. Gimana sih? Kan lucu orang. Bahasa Arab dikekang dengan ilmu nahu sharaf. Bahasa Indonesia dikekang dengan sastra Indonesia. Harus tahu dulu subjek, predikat, objek, keterangan. Harus tahu dulu kalau itu sifatnya sastra. Harus tahu personifikasi, hiperbola, metafora, ironi. Harus tahu. Harus tahu polisemi.
Harus tahu apa lagi dalam kaidah bahasa Indonesia? Semua. Harus tahu kata hubung, apa hakikat kata hubung, harus tahu. Gimana sih? Yang mengikat bahasa Inggris apa? Grammar. Harus tahu present tense, future tense, past tense, harus tahu. Apa itu pengikat bahasa Inggris? Bahasa Inggris dikekang oleh past tense, present tense, future tense, tenses, tense, verb 1, verb 2, verb 3. Itu yang mengekang bahasa Inggris. Mengekang bahasa Indonesia dengan subjek, predikat, objek, keterangan, kata-kata polisemi, kata-kata sinonim, akronim, anonim. Dikekang dengan kata-kata metafora, hiperbola, personifikasi. Mengekang bahasa Indonesia. Bahasa Arab dikekang dengan apa? Dengan nahu, dengan saraf, dengan balaghah, dengan badi', dengan bayan. Dikekang dengan apa? Isti'arah. Dikekang dengan apa? Dengan kinayah. Dikekang dengan apa? Murasyakhah. Dikekang dengan apa? Mursalah. Dikekang dengan apa? Tasbihat. Itu yang mengekang bahasa Arab. Susah kali kalian. Tadi sistem kata-katanya adalah kata-kata yang sistem kata-kata tadi adalah sistem yang dinamakan dengan sistem syartiyah. Apabila lengkap syarat maka boleh lakukan hukum. Kalau nggak ada syarat nggak ada hukum. Makanya dinamakan dengan qadiyah syartiyah. Gitu. Tapi insya Allah Islam-Islam yang lain paham ya. Islam-Islam yang lain paham ya. Oke, sekarang gini teman-teman. Kalian paham ya? Alhamdulillah kalian paham ya. Yang lain paham ya maksudnya? Bahwa kalimat tersebut, nikah dua tersebut kenapa terjadi? Karena ada kekangan hukum di belakang misalnya. Jikalau adanya kemudaratan maka nikahlah dua. Kalau adanya darurat nikahlah dua. Gitu. Jadi itu kan kalimat yang mengekang baru terjadi hukum. Nah, apa misalnya kayak tadi. Kalau saya bilang, jika kamu khawatir perutmu sakit dan kamu bakal diopname, buka puasalah. Kita bilang, berarti bang kita nggak perlu puasa. Kita buka puasa aja, kagak ade. Itu kalimat yang mengekang. Kalau dikekang dengan kekhawatiran, maka buka puasa. Bukan serta-merta buka puasa. Kecuali berbukalah kamu dalam waktu terbenam matahari. Ada nggak kalimat yang mengekang? Nggak ada. Berarti, kapan boleh makan? Saat terbenam matahari. Gitu. Kalimat ada fa'in hiftum, takut nggak adil. Siapa bilang? Mana fa'in hiftum, takut nggak adil? Wa in khiftum, dan jika kamu takut alla tuqsitu, tidak bisa membagikan fil yatama harta anak yatim fankihu. Ini salah satu case, kan nggak mungkin dimasukkan semua case. Misalnya wa in khiftum suamimu istrimu tidak bisa beranak. Wa in khiftum istrimu tidak bisa memuaskan libido ataupun gairah seksual. Ataupun kamu takut ini. Nggak mungkin ditulis semuanya, ditulis satu aja penyebabnya. Apa? Misalnya anak yatim yang dihajar hartanya oleh wali. Ya, ini panjang, harus masuk ke bab fikih dinamakan dengan bab hajar harta. Jadi sebutin satu pokok permasalahan aja, maka semua masalah masuk. Paham nggak? Kayak saya bilang gini, aku jijik kali lihat muka dia. Padahal bukan mukanya yang kita jijik doang, tapi seluruh tubuhnya. Misalnya kita bilang, aku nggak usah kau sebut nama si putri itu. Jijik kali aku. Yang seakan-akan kita benci kepada namanya, padahal seluruh orangnya. Aku nggak usah aku sebut nama si putri itu. Benci kali aku tengok mukanya, padahal bukan mukanya, tapi seluruh tubuhnya. Itu namanya dalam kaidah Arab, namanya majas mursalah. Sebut juzu iradah kul, sebut sebagian iradah semuanya, maksudkan semuanya gitu. Nah ini satu pokok permasalah. Apa satu pokok masalah? Yaitu harta anak yatim yang membolehkan poligami gitu. Oke. Jadi satu masalah ini mewakili semua masalah yang membolehkan poligami. Makanya dinamakan ini sebagai hukum solusi. Gimana sih? Yang lain gimana? Paham nggak? Makanya dinamakan dengan hukum solusi. Jadi sebutin satu masalah aja. Apa? Masalah hajar harta anak yatim. Kamu takut nggak adil nanti baginya karena antara wali dengan kamu. Oke, ada masalah lain apa bang? Saya pengen punya keturunan. Jika kamu takut kamu tidak akan pernah punya keturunan seumur hidup, maka nikahlah dua.
Jadi itu namanya qadiyah syartiyah. Kalau ada yang pengekangan syarat maka baru boleh berlakukan hukum. Astaghfirullah. Tar. Terus misalnya mereka tanya kepada kita, mana nama Hawa yang ada di Bible? Mana nama Hawa yang ada di Bible? Emang di Bible ada nama Hawa? Nggak ada. Ini comot dari mana ini? Dari hadis Nabi. Ya, ini comot dari hadis Nabi. Kenapa kita bilang sok tahu Bible? Nih, ini bahasa aslinya nih. Tuh, Cavah. Cavah namanya tuh. Kalian mau bohong apa lagi nih? Cavah namanya. Ada nggak nama Hawa? Nggak ada. Nggak usah sosokan ada. Ini dari mana yang ngambilnya kalau bukan dari hadis Rasulullah nih ya? Rasulullah yang menerangkan nama Hawa, jelas al-Hawa pakai ya ujungnya dalam hadis Rasulullah. Nah, kalimat kalian bahasa Indonesia dengan enteng banget tuh ada nama Hawa, padahal nama aslinya itu di dalam bahasa original kitab kalian Cavah. Nih, Cavah. Tuh Hawa tuh. Cavah. Kok jadi Hawa tuh? Cavah jadi Hawa. Aduh, kok nggak nampak? Bentar guys, nggak nampak. Bentar. Nih. Ini Cavah. Ah, tuh Cavah. Cavah itu nama ini nih. Dengan antengnya di kitab mereka ada nama Hawa. Sedangkan nama Hawa jelas disebutkan di dalam hadis Hawa pakai ya, Hawa gitu ya, jelas. Nah, ini kok bisa namanya jadi Hawa? Kok bisa? Sedangkan bahasa aslinya itu ini. Nih. Cavah. Ini dia nih. Cavah. Tuh Hawa tuh, Cavah. Nah, berarti mereka yang nyolong bahasa Hawa tuh. Nah, di Bible nggak ada. Di Bible nggak ada Cavah yang ada di Bible. Gimana sih? Rasulullah jelas Hawa pakai waw ada ya di ujungnya Hawa gitu. Jelas ya. Udah. Sekarang gini, kita masuk ke sini ya. Nih, teman-teman, ada sedikit pembahasan. Ntar udah 5:30. Nggak jadi kita ngaji fikih. Nggak apa-apa. Sini. Ini kalian simak ini ya. Simak ini. Ini kan. Wa in khiftum. Nah, ini dia. Ini teman-teman lafal udul. Masna, wasulasa, waruba'a. Di sini kan kita menanyakan. Lakum minan nisa'i selanjutnya isnani wasalasa wa arba'ah. Kenapa ditulis dengan masna? Kenapa ditulis dengan sulasa? Ditulis dengan ruba'ah. Ini namanya lafal udul. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya lafal udul. Nah, lafal udul itu gini. Adal adalah keluar isim dari sigatnya yang asliyah. Ada kala secara tahqiq sigatnya asliyah kepada sigat yang lain. Nah, dan seterusnya hingga 10, maka semua diandalkan dari lafaz bilangan asal yang diulang-ulangkan. Nah, gini asalnya misalnya Ja'al qaumul uhada. Telah datanglah sekelompok orang uhada. Apa arti uhada? Telah datanglah orang 1:1. Nah, ja'al qaumu masna. Telah datanglah 2:2. Nah, itu arti daripada masna. Nah, ayat tersebut, ayat ini artinya tahu nggak apa? Nikahlah kamu daripada perempuan 2:2, 3:3, 4:4. Itu arti yang sebenarnya, teman-teman. Berarti berapa nikahnya? 2:2 berapa? 4. 3:3 berapa? 6. 4:4 berapa? 8. Wah, berapa kita bisa nikah? Coba bayangin. Masna 2:2. Itu lafal adal. Boleh tanya ke seluruh orang. Tanya ke presiden Arab Saudi deh. Ya nggak? Itu lafal adal. Nah, ada penjelasannya. Tapi ini penjelasan yang salah dulu. Oke. Kan kita bertanya nih. Kita dulu hafalnya wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5. Nah, kenapa nggak ditulis dengan kata-kata itu? Ditulis dengan kata-kata ini. Nih. Ditulis dengan kata-kata bukan isnani tapi masna, bukan salasah tapi sulasa, bukan arba'ah tapi ruba. Nah, apa ini? Ini namanya lafal adal. Lafal adal itu adalah sesuatu yang diulang-ulangkan. Misalnya ditulis dengan ja'al qaumu masna, artinya telah datanglah kaum 2:2. Telah datanglah mereka itu kaum ataupun mereka itu kelompok 2:2.
Nah, telah datanglah mereka itu kelompok satu-satu. Gitu. Nah, kenapa ditulis kayak gitu teman-teman? Kenapa? Ayo. Apakah kita Islam boleh menikah banyak banget? Kalau 2-2 berarti 4. Oke. 3-3 6, 4 tambah 6 10, udah 10. 4 4 8 berarti Islam boleh menikah berapa? 18. Ya, bagaimana? Kan arti masna 22. Arti sulasa 33, arti arba 44. Apa ruba 44. Berarti Islam boleh nikah berapa? 18. Ayo, ada yang bisa bantah? Ada yang bisa bantah? Ada yang bisa bantah? Berarti Islam boleh nikah 18 ya? Teman-teman gimana nih? Enggak tahu. Oke, saya jawab. Nah, kalimat masna wa sulasa itu menunjukkan perbandingan. Bisa jawab. Coba jawab Kak Nisa, coba bisa. Kalimat masna wa sulasa wa ruba'ah itu menunjukkan perbandingan. Artinya, kalau kamu menikah 2, layaknya 2:2. Apa 2:2? Adil. Oke, kalau kamu nikah 3, 3:3. Perbandingan misalnya gini, skala banding 1:1 berarti kan adil. Skala banding 2:2 berarti skala adil. 3:3 skala adil. Gitu, makanya dikatakan itu perbandingan. Mas Nak, kalau kamu menikah 2, skalanya 2:2. Kalau kamu menikah 3, skalanya 3:3. Kalau kamu nikah 4, skalanya 4:4. Apa itu? Menunjukkan keadilan. Makanya digunakan lafal adal. Indah kan Al-Quran? Itu namanya sastra Al-Quran yang tinggi itu. Oke? Sastra Al-Quran yang tinggi itu nikah terus ya. Itu namanya sastra Arab yang tinggi gitu. Jelas ya? Nah, makanya padahal Allah bisa pakai kata-kata isnani, tapi Allah pakai kata-kata masna. Bisa pakai kata-kata sulasah, salasah, dipakai kata-kata sulasa. Bisa pakai kata-kata arba'ah, dipakai kata-kata ruba'ah. Tujuannya apa? Menyatakan perbandingan. Apa perbandingan? 2-2. Skala menikah, kalau kamu nikah 2, tidak boleh ada skala 1:2. Enggak ada. Tapi nikah itu wajib adil 2:2. Kalau seandainya menikah 3, maka skala perbandingannya sama 3:3. Tidak boleh 1:3. Ataupun artinya gini, tidak boleh 1:3. Satunya engkau cintai, 2-nya tidak. Itu enggak boleh. Satunya engkau berlaku adil, 2-nya tidak. Enggak boleh. Makanya skalanya 2:2, 3:3, 4:4. Gitu ya teman-teman ya. Udah paham ya? Nah, itu namanya masna wa sulasa wa ruba'ah. Maksudnya skala 3:3. Ilmu perbandingan itu adil. Paham nggak ilmu perbandingan? Kalau contoh gini, 1:2 imbang nggak? Coba jawab. Saya bilang 1:2 imbang nggak? Nggak imbang kan? Kalau seandainya 1:2. Tapi kalau 2:2, ada 2 orang mengangkat galon 2 biji, imbang nggak? Imbang kan? Gitu. Tapi kalau ada 2 galon diangkat oleh 1 orang, imbang? Enggak imbang. Oke? Makanya itu menunjukkan apa? Sistem peradilan. Kamu nikah 2, maka skalanya 2:2. Kamu nikah 3, skalanya 3:3. Kalau kamu nikah 4, skalanya 4:4. Wajib imbang, wajib adil. Makanya Al-Quran memilih dengan kata-kata odul. Odul, adal. Ya, itu kata-kata adal dalam bahasa Arab. Apalagi nih? Udah bentar lagi. Nah, adil dalam segala hal, benar. Antum udah berapa istri bang? 17 nah. 17 istri saya. Cuma ini lagi gak pulang ya, mereka lagi liburan. Gua belum punya istri, ngomong orang udah punya istri. Aduh. Bang, lanjut mengenai lelaki Islam menikahi ahlul kitab. Sekarang udah gak ada lagi ahlul kitab guys. Ahlul kitab itu adalah ahlul kitab. Masalah daripada yang dinamakan ahlul kitab cuma satu, tidak mengakui Nabi Muhammad. Mereka mengakui Isa sebagai utusan Tuhan. Mereka mengakui Musa sebagai utusan Tuhan. Udah daftar nggak mau, silakan. Udah, mereka mengakui Isa sebagai utusan Tuhan. Mereka mengakui Musa sebagai utusan Tuhan. Nah, tapi mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad karena bagi mereka gini,
seorang rasul akan dibangkitkan yang bernama Ahmad. Bagi mereka, bagi ahlul kitab, mereka kira bahwa dari Bani Israel. Ternyata bukan, ternyata dari Bani Arab. Sehingga mereka ada tendensius pribadi. Mana contoh? Nasrani Najran. Ketika bertemu Rasulullah, Nasrani Najran, ahlul kitab. Mereka itu ketika bertemu Rasulullah, mereka itu tidak memanggil dengan kata-kata ya Muhammad, tidak, ya Rasulullah. Mereka manggil ya Rasulullah tapi tidak mau bersyahadat. Paham maksudnya? Mereka tahu itu Rasulullah, tapi mereka karena tendensius pribadi, nggak mau, dia bukan Bani Israel, gitu saja. Kayak ibaratnya gini teman-teman, kampung kalian terkenal lahir seseorang pengacara terkenal. Nah, di kampung kalian tiba-tiba ada pengacara yang hebat banget, bukan dari kampung kalian. Pasti ada gengsi dong, tapi kalian akui bahwa dia adalah pengacara yang hebat, kan gitu ya. Nah, itu masalah ahlul kitab. Makanya dikatakan jangan berdebat dengan ahlul kitab, karena Allah tahu mereka itu cuma sok-sokan aja, tapi mereka dalam hatinya udah tahu kamu rasulnya, gitu. Makanya Allah bilang, Muhammad gak usah debat sama ahlul kitab, mereka itu imannya udah benar. Jadi kalau kita nikah dengan ahlul kitab boleh, bukan nikah sama Kristen, bukan nikah dengan Yahudi sekarang. Bani Israel itu Israel kah? Bukan. Bang, gimana pendapat abang soal Islam Syiah? Syiah itu banyak pembagiannya. Syiah yang masih digolongkan Islam, saya lupa nama denomnya, mereka itu hanya fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka tidak mengkafirkan Aisyah, mereka tidak mengkafirkan Umar, mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak mengkafirkan Utsman bin Affan. Mereka hanya idola terhadap Ali bin Abi Thalib. Apakah Syiah itu benar? Benar. Islam. Tapi Syiah yang tipe ekstremis, misalnya Syiah Rafidhah, mereka bersyahadat wa asyhadu anna Aisyata wal Umar wal Abi Bakrin wa Utsman bin Affan finnar. Itu syahadat mereka. Syahadat mereka dan keyakinan mereka bahwa Umar bin Khattab mengambil posisi Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar juga seperti itu, Aisyah juga seperti itu, karena membiarkan Utsman bin Affan naik sebagai khalifah, bukan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Rafidhah. Oke. Nah, kalau sahabat Nabi dikatakan di neraka, ya udah, paham kan? Nah, dan keimanan Syiah, Al-Qur'an yang mereka pegang itu bukan Al-Qur'an yang seutuhnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sempurna bukan itu. Nah, keimanan Syiah Rafidhah bahwa hadis-hadis Nabi banyak yang sudah dipalsukan, tidak perlu diikuti, gitu. Tapi kalau Syiah yang mode halus tadi, Syiah terakhir tadi, mantap. Apa? Mereka cuma pro terhadap Ali bin Abi Thalib. Pro aja, idola aja. Mereka idola kepada Ali bin Abi Thalib, udah gitu doang. Yang para sektenya udah menuhankan Ali ya? Enggak menuhankan. Mereka sekte paling parah itu menganggap Ali Rasul ke-26. Menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Rasul ke-26. Kalau yang masih wa asyhadu anna Ali waliyullah masih okey. Tapi kalau wa asyhadu anna Ali Rasulullah, itu yang rusak. Terus mereka menambahkan rukun dalam solat. Apa tambahan rukun dalam solat? Misalnya sekurang-kurang salawat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tambah wa asyhadu anna Muhammadan Ali waliyullah. Boleh enggak ditambahin? Enggak boleh. Hukum wurud tidak boleh ditambahkan. Apa hukum wurud? Hukum syariat yang sudah baku. Misalnya hukum syariat yang udah baku itu tidak boleh ditambahkan. Sama kayak gini. Hukum yang sudah baku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa nggak kita baca gini? Undang-Undang Dasar negara saya, bisa nggak? Ya kan negara Indonesia negara dia, cuma dia baca. Undang-Undang Dasar negara saya, bisa nggak? Salah nggak pembacaannya? Tidak kan? Nah, berarti wajib mengikuti segala sesuatu yang telah baku. Berarti wajib mengikuti segala yang telah baku. Nah, gitu juga. Begitu juga rukun sholat. Baca tahiyat akhir hukumnya wajib. Yang wajib tidak boleh dilebihkan kecuali yang sunnah. Misalnya yang sunnah
Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil ali waliyullah. Boleh enggak? Boleh. Batal enggak solat? Enggak. Kenapa enggak batal solat? Karena penambahannya tidak mencacati yang wajib. Yang cacatnya apa? Yang sunnah. Cacat sunnah tidak batal solat. Tapi kalau dipakai di dalam tahiyat, tahiyat itu hukumnya wajib. Kalau yang hukum wajib ditambahin, maka hukum wajib itu jadi cacat, maka batallah yang wajib juga mengikuti batal solat. Bisa dipahami ya? Gitu teman-teman. Nah gini dong. Ini enak nih Bang Daman ngajar tiap sore, kalian rame gitu ya. Jazakallah. Sebenarnya pengajian kita hari ini fikih. Cuman ada orang nanya masalah nikah itu, Bang, kalau disuruh nikah kenapa langsung 2? Apanya disuruh nikah langsung 2? Kan itu qadiyah syartiyah. Qadiyah yang berbunyi syarat. Harus ikuti syarat dulu, harus kena syarat dulu. Kalau syaratnya udah kena baru bisa masuk ke hukum. Kalau syaratnya tidak kena nggak masuk ke hukum, kan gitu ya. Itu. Oke. Jazakallah ya teman-teman ya. Oh iya, buat satu lagi. Ngajinya enak. Oke. Ngajinya enak, cuma hari ini belum masuk bab fikih aja. Hari ini kita lagi jawab-jawab Kristen-Kristen bebal. Ini ya teman-teman ya. Ini apa namanya itu pengajian kita. Jadi yang ketinggalan pengajian kita selalu ada di sini. Ini ya, coba dilihat channel YouTube-nya Lawak Apologet. Nah, di sini ya, di channel ini. Nah, di channel ini nih. Ya, jadi pengajian kita selalu ada di situ. Lain kali mau aku catat, Bang. Iya, kalau bisa dicatat gitu, teman-teman. Ada di situ. Saya belum ganti nama, nanti saya ganti nama ya. Lawak Apologet Islam, nama channelnya. Di situ hasil daripada pengajian kita setiap hari. Jadi kalau ada yang ketinggalan, mana tahu kerja, bisa langsung ke situ buat nonton. Oh gini pengajian kemarin gitu ya. Nah gitu. Jadi kita tiap sore itu ada pengajian fikih, kita tutup dengan mantik. Sambilan kita juga jawab-jawab seputar polemik-polemik ataupun fitnahan-fitnahan terhadap Islam. Framing-framing juga kita ikut bahas, kita jabarkan. Jazakallah semuanya. Oke, ya jangan lupa ya. Itu di screenshot nih. Kok lawak, Bang? Isinya dulu ya, Aki Ardi. Dulunya saya mau ngambil diskusi debat-debat lawak ya, yang lucu-lucu, mau masukin ke situ. Ya. Terus nggak jadi karena saya punya inisiatif sore mau ngajar fikih, karena banyak orang mungkin belum tahu cara menyucikan pakaian, menyucikan diri sendiri, batal wudu, sah wudu, syarat wudu, masih banyak yang lupa. Salatnya masih serampangan karena hadis Nabi mengatakan Allahu thayyibun yuqabil thayyib. Allah itu sempurna, menerima yang sempurna, maka ibadah juga harus sempurna. Nah, Lawak Apologet Islam itu targetnya dulu mengisikan Aki Ardi hal-hal yang lucu dalam perdebatan. Ternyata Allah berkata lain. Ya udahlah, nanti saya ganti jadi pengajian Apologet Islam. Ya, nanti channel ini akan saya ganti jadi pengajian Apologet Islam. Mantap. Pengajian. Oh, pondok. Pondok bagus nggak? Pondok Apologet Islam. Apa bagusnya? Coba sarankan nama. Kajian Apologet Islam. Yang keren. Pondok, pesantren, apologet, asrama Apologet Islam. Asrama ya. Apa enaknya? Apa ya enaknya? Kajian ya. Kajian boleh ya. Pondok. Oke, pondok ya. Coba. Kajian. Pondok ya. Pondok. Bagus pondok ya. Coba ya. Modernisasi. Oke. Ilmiah Apologet Islam. Ruang Apologet Islam udah. Marshal. Markas Ta'lim susah orang ngetik nanti. Yang mudah orang ketik tapi keren namanya apa? Pondok kajian ya. Kajian. Oke. Kajian. Kuliah Apologet Islam keren nggak? Kuliah Apologet Islam. Warung anjay, jadi warung. Akidah Apologet. Nah, ini keren nih akidah nih. Pahlawan. Akidah mantap Bang Abdul Hamid. Akidah mantap. Akidah Apologet Islam. Akidah.
Akidah. Cahaya, anjay, cahaya, keren. Tauhid, jauh bang. Lu nggak usah nanya, ini nih nanya nih. Lihat nih. Bang, apakah benar makhluk yang diciptakan Allah itu pena menurut hadis dalam Tirmizi? Lu nggak usah nanya itu penjelasan panjang. Kalau lu mau nanya, gua nanya ini, bener gak manusia diciptain dari adonan kue? Apa? Dari keju? Lu nggak lihat di kitab lu? Ada Kafi. Halo Kafi. Nah gitu. Jadi kalau lu mau ini nanya di kitab lu. Bukankah engkau yang telah membuatku dari susu kental dan mengentalkanku bagaikan keju tuh? Kalian itu sebenarnya adalah seharusnya kalian jadi donat malah jadi manusia. Itulah kalian. Seharusnya jazakallah Kak Kafi. I love you. Seharusnya sebenarnya kalian tuh mau dibuat jadi donat malah jadi manusia gitu. Waduh, ini panjang bang. Ini simpan pertanyaan ini buat besok ya. Ini penjelasannya panjang yang ini. Yang ini tanya besok ya. Ini panjang serius ini. Ini bakal makan waktu setengah jam menjelaskan ini bang. Mim ba'dismuhu Ahmad. Nah ini panjang banget penjelasan dan sangat logik. Nah, dan alhamdulillah kalian gak usah telat live-nya. Siapa bilang? Wah dibilang aku telat live. Kasih tahu bang. Kasih tahu. Guys, aku dari jam berapa aku live? Masa dibilang telat aku live-nya guys? Dari tadi aku udah live guys. Madrasah Apologet Islam. Boleh. Enggak, ini kan lawak Apologet Islam. Dulunya aku mau mim ba'dismuhu Ahmad. Itu 15.30 azan aja di sini. 15.45 Kimoto 15.45 azan di sini. Di sini 15.45. Nanti lagi ini sholat. Nah 15.45 bareng El Shaddai. Azannya 15.45 di sini. Jadi selesai sholat, ya doa sikit lah. Ngatur ini panel, belajar dikit, ngatur panel, data-data, ngatur gitu. Riyandi Christian sebelum maghrib, oke masih ada 10 menit naik Bang Riyandi. Ada Kak Fi, tiap sore kesini Kak Fi. Salam. Ya salam Bang, gimana Bang? Salam Tuhan Yesus memberkati. Iya Bang, gimana Bang? Ada yang bertanyakan? Iya gimana? Ada yang bertanyakan apa yang membuat kamu yakin Muhammad itu seorang nabi? Yang membuat saya yakin gini. Ketika menikahi anak 6 tahun. Ya, kalau masalah menikah anak 6 tahun, Tuhan Anda juga kan di umur 12 tahun ada di dalam kemaluan wanita kan? Jadi mana lebih? Itu beda. Nah, kalau Anda aja beda. Kalau kami aja nggak boleh beda. Itu artinya gini. Maria itu kan kekhususan karena memang dia harus lahir dari seorang perawan gitu. Ya, kenapa dipilih? Tuhan, iya, kenapa dipilih oleh Tuhan saat umur 12 tahun? Di mana otaknya? Ya kan dia harus perawan, harus suci perawan. Iya, perawan kan nggak mesti 12 tahun. Umur 25 juga perawan, Abang. Umur 30 juga perawan. Kenapa dipilih pas 12 tahun? Kenapa? Ya karena itu tadi kalau itu kan harus dari seorang anak darah. Ya udah darah itu kan? Yang masih, perawan itu enggak mesti 12 tahun. Ada orang 20 tahun belum nikah Bang. Masih perawan. Ada orang tapi saat itu orang sudah bisa kalau umur sudah kalau lu aja bisa jelasin kayak gitu ya. Kalau Abang aja bisa jelasin kayak gitu. Nah, bagaimana dengan fakta Muhammad Bang, nikah 6 tahun itu kan sangat Bang, kenapa harus dinikahi gitu loh? Kalau Anda ingin menanyakan hal tersebut, tanyakan Tuhan, kenapa engkau memilih bocil 12 tahun untuk kau lahir? Kenapa enggak tunggu dulu dia umur 20? Kenapa Bang? Saya sudah jelaskan tadi bahwa memang pada saat itu memang saat itu kenapa enggak bisa jelasin ini ke era Nabi Muhammad? Kenapa nggak bisa jelasin abang yang abang jelasin itu ke era Nabi Muhammad? Kenapa nggak bisa? Era Muhammad satu-satunya yang menikah anak 6 tahun. Nggak ada orang lain yang menikah seperti itu. Hanya Muhammad yang berani menikah anak 6 tahun. Nggak ada. Sama aja, Bang. Dan itulah. Gini, saya pegang ya. Abang bilang gini. Abang bilang tadi ya. Dia Bang di era tersebut 12 tahun itu sudah wajar untuk melahirkan. Kan Abang bilang itu. Makanya Tuhan memilih 12 tahun Marianya kan gitu. Oke. Sekarang Abang kenapa nggak bisa bilang di era Nabi Muhammad saat itu anak dinikahi di umur 6 nggak apa-apa. Kenapa nggak bisa?
Kenapa nggak bisa jelasin itu? Nggak ada faktanya, nggak ada fakta seperti itu. Nggak ada fakta bang, orang yang menikah. Bang, nggak ada orang yang menikah 6 tahun saat itu. Abang hidup di tahun 2025. Oke, ya. Untuk orang yang menikahi anak kecil, maka akan ada gugatan, kan gitu ya? Oke, sekarang kalau mau protes pernikahan Rasulullah, orang yang pertama protes bukan abang seharusnya. Tahu nggak siapa? Pagan Quraisy. Orang yang menyembah berhala pada masa Rasulullah. Orang yang menyembah berhala masa Rasulullah, yang tidak menerima Rasulullah sebagai Rasul, merekalah orang yang pertama yang akan menggugat pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Bukan abang, mereka yang harusnya pertama. Karena pekerjaan mereka di era Rasulullah melempar batu Rasulullah. Mereka meludahi Rasulullah. Mereka membenci Rasulullah. Andaikan pernikahan Rasulullah itu tidak benar, maka orang kafir Quraisy lah yang pertama menggugat pernikahan Rasulullah. Pertanyaan saya, pernah nggak orang Quraisy menggugat pernikahan Rasulullah? Pernah nggak? Ya, Muhammad kan Nabi, dia kan punya kuasa saat itu. Kalau juga langsung bisa dibunuh dong. Baca ya, juga Nabi kan punya pasukan. Nabi kan Muhammad kan punya Nabi dan pasukan. Ya udah, Ubay bin Khalaf sebelum perang Uhud datang melempari batu Rasulullah. Dia selalu meludah Rasulullah. Siapa yang berani saat itu Muhammad? Langsung dibunuh itu. Karena memang kan kalau udah dijawab panas. Nah ini dia. Kalau udah dijawab panas kan? Tuh. Gak bisa kita diskusi. Jadi ibaratnya gini, mereka ketika bertanya ada jawaban yang bisa masuk otak mereka nggak mau terima, terus panas. Kan gitu kan? Kan lucu. Misalnya saya bilang gini, mereka hidup di tahun 2025 menggugat Rasulullah. Yang awal yang harusnya menggugat Rasulullah tahu nggak siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy dia bilang gini, Rasulullah kan punya pasukan. Pasukan apa? Ya, Abu Lahab. Kafir-kafir daripada Bani Kinanah, Bani Quraidah. Kalau ketemu Rasulullah dilempari tai unta. Ketemu Rasulullah mereka ngeludah Rasulullah, mereka melempar batu Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah itu rentan untuk kemudian dizalimi di masanya. Oke, rentan dizalimi di masanya. Terus Rasulullah menikahi Aisyah. Orang Quraisy yang tadi melempari batu Rasulullah dan meludah Rasulullah tidak komplain dan tidak komen. Untuk menunjukkan ini sesuatu yang relevan saat itu. Seharusnya bukan Oten sekarang yang memprotes Rasulullah. Siapa yang pertama memprotes Rasulullah? Adalah kafir Quraisy yang benci kepada Rasulullah. Merekalah duluan yang akan memprotes Rasulullah. Mereka aja diam aja kok, lu yang ribut. Lu kayak ibaratnya anak Pak RT nikahin anaknya, lu ribut sendiri. Pak RT milih si itu, kenapa ya? Itu berarti lu cuma wawa sayur yang gak dianggap gitu. Paham ya? Seharusnya yang protes itu bukan kalian, kafir Quraisy yang nyembah Lata, Manna, Huzza Lata, Uzza dan Hubal. Merekalah adalah orang yang pertama. Siapa yang menggugat Rasulullah? Merekalah orangnya. Terus lu dianggap enggak? Mereka aja nggak gugat kok lu gugat. Lu kayak ibaratnya tuh apa ya? Wak sayur ya kan, anak Pak RT nikah sama seseorang yang lebih tua ya, toke tebu misalnya. Baru dia datang pas beli sayur. Anak Pak RT. Nikah lagi. Kemarin bersiap nikah padahal. Memang wak sayur kalian. Memang wak sayur kalian ya. Nah, sekarang lu tanya dulu. Tuhan lahir dari vagina Maria saat Maria berumur 12 tahun. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau enggak menunggu itu anak umur 20? Kenapa engkau hobi banget pakai itunya anak kecil? Kenapa engkau butuh selangkangan anak kecil umur 12 tahun? Tanya itu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak nunggu dulu itu anak umur 20 tahun atau umur 25 atau umur 30 baru engkau keluar dari selangkangannya, kan bisa.
Tapi kenapa engkau memilih saat dia umur 12 tahun? 12 tahun itu masih bocil loh. 12 tahun itu masih main petak umpet loh. Kan gitu bilang ke Tuhan. Ini Tuhan loh masalahnya. Itu dia. Masalahnya kok milih pas 12 tahun? Seharusnya mereka itu seharusnya bilang, Tuhan jangan lahir dulu dah. Tunggu Maria umur 20. Ya udah, kalau kebelet banget umur 15 lah. Paling kurang dia udah haid lah, umur 15. Oh jangan, 15 masih kecil banget, masih bocil ya, masih SMP. Oh jangan, umur 20. Umur 20. Nanti umur 20 engkau baru lahir ya, baru ngobek-ngobek selangkangan orang ya. Oke. Ini umur 12. Tuhannya udah ngubek-ngubek selangkangan. Tanya ke Tuhan, kenapa ngubek-ngubek selangkangan di umur 12 tahun Tuhan? Kan gitu. Nunggulah dulu sampai umur 25, umur 30 kan bisa. Allahu Akbar. Mana dia? Biar kita bincang-bincang kawin yang aneh. Nggak usah kawin yang aneh, tanya aja ke Tuhan. Kenapa milih umur 12 tahun, ngobok-ngobok kemaluan bocil untuk lahir doang, untuk muncul di bumi. WB maghrib. Oke, kita juga udah. Tunggu guys ya. Aku ngambil literasi Yahudi dulu ya. Oke, gitu aja lah ya. Jazakallah ya teman-teman ya. Udah azan. Kita tutup dulu. Untuk hari ini jazakallah. Makasih banyak. Besok hadir lagi ya. Jangan lupa hadir di pengajiannya Bang Daman setiap hari di jam 3:30. Paling telatnya selesai sholat asar di sini 4:45 baru azan ya. Nggak tahu ya karena perubahan waktu bagaimana sih, nggak tahu sih. Oke, jazakallah teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa ini ya. Nih, screenshot dulu. Bukan. Nih, screenshot. Lawak Apologet Islam. Nanti kita ganti namanya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.